Baik, selamat sore semuanya. Saya akan melanjutkan materi K3, jadi masih dengan saya sampai dengan minggu depan. Terkait dengan tugas, saya pikir saudara kumpulkan aja. Saya jadi tidak yakin apakah kita punya waktu untuk saling sharing karena eh, jadwalnya mepet sekali, sementara ada materi yang masih harus disampaikan. Saudara siapin untuk kemudian saudara bisa kumpulkan. Oke. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara satu materi tentang ISD, Inherently Safer Design. Materi ini mestinya ada di sebelum UTS, tetapi karena cukup padat isinya, saya sampaikan di setelah UTS dengan harapan kalau satu kali pertemuan tidak cukup, maka saya masih punya kesempatan untuk pertemuan berikutnya melanjutkannya. Oke, langsung saja ya ke Inherently Safer Design. Saudara sekalian, berbicara masalah elemen daripada proses safety, ada 3 hal yang dicermati oleh pelaku atau pengamat dari pengelola K3. Yang pertama berbicara masalah sistem, kemudian proses, dan berbicara manusia. Kita udah berbicara masalah faktor manusia dalam dalam pengelolaan sistem K3, bagaimana dia sangat berperan penting, tetapi tidak terlepas dari dua sistem atau dua elemen yang lain, yaitu sistem dan proses. Mungkin lebih enak begini ya, sebentar. Oke. So, milestone atau tahapan-tahapan dari histori atau sejarah penerapan manajemen K3 itu kira-kira seperti ini. Jadi, behavior itu biasanya karena kecerobohan, tidak adanya standar, tidak adanya panduan yang jelas, membuat yang namanya kecelakaan sering terjadi. Kemudian proses yang tidak baik, proses yang tidak qualified, tidak standardized, itu menghasilkan kecelakaan juga. Kemudian manajemen sistem menjadi bagian penting pada era 70-80-an yang kemudian dilanjutkan secara komprehensif setelah tahun 80-an, yang menggabungkan ketiga elemen itu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Bahwa pengelolaan K3 tidak hanya bisa dibangun dengan cara memperbaiki behavior, atau memperbaiki proses saja, atau hanya menegakkan sistem. Tetapi ketiganya harus dikombin, diintegrasikan menjadi satu untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pengelolaan K3. Ketika kita berbicara masalah kecelakaan dan sebab-sebabnya, ternyata ada beberapa sebab atau ada beberapa kondisi yang terjadi yang menjadi alasan kenapa accident itu terjadi. Dan pada bagian yang tidak kalah pentingnya, selain daripada human operator, proses bicara mechanical, manajemen ya, sistem itu berbicara keseluruhannya, tapi ada juga desain yang harus diperhatikan sebagai penyebab daripada terjadinya kecelakaan di perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan besar. Nah, oke.
Oleh karena itu, dengan melihat kondisi seperti itu, saudara sekalian, maka sebuah filosofi baru yang menghubungkan ketiga hal itu perlu untuk dikemukakan. Green chemistry, green engineering itu menjadi istilah yang sangat populer pada hari-hari terakhir ini. Dan kalau saudara sadari kurikulum kita, kurikulum 2020, juga memiliki muatan green engineering. Kenapa? Karena itu dibutuhkan. Termasuk bukan hanya kaitannya dengan K3, tetapi overall di dalam satu proses industri. Apa itu green chemistry? Apa itu green engineering? Adalah sebuah desain, termasuk di dalamnya proses komersialisasi, penggunaan chemical, prosesnya, produknya, ya, yang visible dan secara ekonomikal juga baik, ya, didesain demikian, ya, bagus, namun tidak mengesampingkan risiko. Oleh karena itu, di dalam proses pembuatannya, mengkomersialkannya, maka juga ada upaya untuk meminimalkan terbentuknya polusi di sumbernya, mengurangi resiko terhadap manusia, kesehatannya, dan lingkungan. Jadi, green chemistry itu adalah sebuah proses, green engineering adalah sebuah proses yang kaitannya dengan chemistry, chemical reaction, proses industri kimia, yang dalam pelaksanaannya dia tidak hanya fokus pada upaya pembuatan produk dan upaya mengkomersilkannya, tetapi dia juga memiliki perhatian untuk mengurangi polusi yang terjadi, untuk mengurangi risiko yang bisa berpengaruh negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Itu adalah definisi daripada green chemistry and engineering. Nah, ketika kita kaitkan dengan paradigma baru untuk lingkungan, jadi saudara yang pernah atau sedang atau sudah mengikuti mata kuliah pencegahan polusi, di materi sebelum UTS saya menyampaikan kepada saudara tentang paradigma pengelolaan lingkungan yang mengalami peningkatan perkembangan dari waktu ke waktu, di mana pada kondisi yang saat ini ada sebuah kondisi baru yang membedakan dengan kondisi yang lama. Kondisi yang lama itu pendekatannya adalah end of pipe, ya, end of pipe treatment. Apa yang dimaksud end of pipe treatment? End of pipe treatment adalah sebuah kondisi di mana aksi atau upaya itu dilakukan setelah limbah terjadi. Jadi ketika limbah sudah terbentuk, limbah sudah terproduksi, maka kita berpikir bagaimana mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Ya. Tetapi paradigma baru mengatakan hal yang lain, memperkenalkan pendekatan yang lain, yaitu minimisasi. Ya, minimisasi. Walaupun minimisasi ini sebetulnya bisa kita lanjutkan lagi, ya, bisa kita teruskan lagi. Minimisasi berbicara masalah sedemikian rupa mengurangi jumlah polutan yang terbentuk. End of pipe berbicara jika ada limbah, maka ya sudah, kita tangani bagaimana supaya dampaknya tidak besar bagi lingkungan, bagi manusia. Waste minimisasi berbicara, oke, kita minimalkan waste yang terbentuk. Ya. Green chemistry dan engineering berbicara ini, mengeliminasi atau secara dramatikal mengurangi hazard, potensi bahaya, dampak negatif yang bisa terjadi pada lingkungan dan juga pada manusia actually. Nah, saudara melihat itu antara lingkungan dan green chemistry, green engineering. ISD, Inherently Safer Design, itu memiliki pengertian seperti ini, yaitu sebuah desain dari chemical process, dari proses kimia, dari produk kimia, yang secara spesifik memiliki perhatian untuk mengurangi hazard yang mungkin terjadi selama proses manufacturing. Fokus mengeliminasi hazard.
itu dikedepankan lebih dibandingkan dengan hanya upaya untuk mengontrol hasad itu. Ngerti ya? Mengontrol hasad dan mengeliminasi hasad itu dua hal yang berbeda. Mengeliminasi hasad adalah sebuah upaya untuk menghilangkan, mengurangi potensi hasad itu terjadi. Tapi ketika berbicara masalah mengontrol, kita masih memberikan kesempatan kepada hasad itu untuk terjadi. Kalau terjadi, kita kontrol supaya dampaknya sekecil mungkin terhadap lingkungan dan manusia. Nah, kemudian saudara lihat, inherent cyber design memiliki konsep atau filosofi yang mirip dengan green engineering. Green engineering berbicara masalah eliminating potensi hasad. Ya. Dan inherent cyber design itu memasukkan pernyataan yang mirip, serupa dengan hal itu. Mengeliminasi hasad, rather than mengontrolnya. Ya. Nah, kalau kita menengok pelaksanaan dari sistem K3 secara yang dilakukan secara tradisional, biasanya K3 itu hanya dilakukan sebagai bagian dari penambahan dari apa yang sudah ada. Jadi ketika industri sudah berdiri, proses sudah berjalan, kita mau perhatian terhadap K3, aspek K3, maka kita bisa menambahkan add-on. Apa refleksi atau aplikasi daripada pengertian add-on ini? Contoh, kita pasang itu yang namanya alarm. Angga apabila terjadi yang namanya kebakaran, sirine berbunyi. Ada yang namanya informasi, agar orang segera pergi. Dengan demikian harapannya adalah potensi risiko terhadap manusia itu minimal. Kita membuat yang namanya safety interlock, prosedur dengan harapan pekerjaan dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Itu add-on bisa dilakukan di sana. Sprinkle sistem ketika kebakaran, asap ada, langsung dia nyala. Ya. Bagian daripada add-on juga yang sifatnya adalah mitigasi. Sementara ketika kita berbicara kembali lagi ngomong masalah ISD, saya singkat begitu, inherently cyber design, maka dia tidak hanya add-on. Pengelolaan K3 yang dimaksud dan dilakukan bukan hanya yowis, sudah ada pabrik, sudah berlangsung proses, yuk kita tambahi dengan perangkat K3 supaya lengkap ini yang namanya proses industri kita. Jadi bukan add-on, tetapi berbicara sekali lagi kata kuncinya adalah eliminate or significantly reduce daripada si hasad-hasad itu. Ya, si hasad-hasad itu. Tentu berbeda antara add-on dengan eliminate. Saudara saya harap bisa merasakan perbedaannya. Nah, kembali lagi ke green chemistry and engineering, apabila kita melihat posisinya, actually inherently cyber design memiliki konsep yang sama atau menjadi bagian yang dari embrio yang sama dengan green chemistry dan engineering. Dia tidak hanya menganggap pengelolaan K3 sebagai tambahan dalam proses bisnis yang sudah direncanakan. Tetapi dia menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Dipikirkan sejak awal. Karena kalau add-on sudah jadi ditambahkan. Tetapi kalau berbicara eliminate, significantly reduce, itu kita harus ke belakang. Berbicara masalah desain. Ya. Kita tahu itu hasad, kita pikirkan. Oke, kita cari kemungkinan yang lain. Apakah yang namanya potensi hasad itu bisa dihilangkan atau bisa diminimalkan. Ya, seperti itu. Jadi, mereka memiliki embrio atau memiliki paradigma atau filosofi yang sama. Inherent itu sendiri memiliki pengertian yang dalam atau terjemahannya ya, existing in something as a permanent and inseparable element.
Jadi inherent itu integrating atau menjadi satu, inseparable, tidak bisa dipisahkan. Jadi pengelolaan K3 dalam hal ini maksudnya adalah bukan bagian yang terpisah dari proses bisnis yang direncanakan, tapi menjadi bagian yang menyatu dengan perencanaan itu sendiri. Safety is built in, not add-on. Jadi dia dibangun, dibentuk, dibuat secara bersamaan, bukan ditambahkan ketika everything sudah siap, sudah jadi. Eliminate or minimize hazard rather than control hazard. Itu kata kunci yang lain. Dan ketika kita berbicara masalah itu, maka upaya ini, eliminate itu actually applicable at all level of design and operation. Jadi tidak hanya pada satu spesifik task atau spesifik bagian begitu ya, tetapi bisa kita kerjakan di semua aspek atau semua level daripada desain. Inherent is memiliki pengertian yang juga sangat baik. Dia menciptakan bukan hanya aman, bukan hanya safe, tetapi safer. Masuk akal karena saudara bisa bayangin bedanya kalau add-on dengan inseparable. Add-on, ya kalau ingat, kalau tahunya baru belakangan, baru ditambahkan. Inseparable itu sudah dipikirkan sebelum proses industri itu berjalan. Itulah sebabnya kenapa harapannya dengan ini, maka safety yang terbentuk bukan hanya pada level safe, tetapi lebih safe atau safer. Nah, kembali ke hasad, kita udah berbicara masalah hasad, tetapi ya oke, hasad itu adalah actually sesuatu yang berpotensi menyebabkan bahaya bagi people, bagi lingkungan, atau bagi properti. Itu bisa berkait dengan physical and chemical karakteristik dari satu proses yang berlangsung di dalam industri. Hazard itu bisa muncul kalau kita spesifik berbicara industri kimia, sangat berkorelasi dengan bahan atau proses operasi. Aseton, for example, terkenal dengan material yang flammable, mudah menyala, atau kalau proses produksi berbicara high pressure steam, for example. Dan apabila pressure anticipation-nya melebihi, gitu ya, maka bisa menyebabkan masalah. Ya, hazard itu adalah kondisi-kondisi seperti itu, baik karena material, karakteristik materialnya itu sendiri, maupun pada proses operasionalnya yang bisa menyebabkan ancaman bahaya bagi manusia, lingkungan, maupun properti. Ketika kita berbicara hazard dan bagaimana mengeliminate hazard, kita bisa melakukan beberapa upaya seperti ini. Yang pertama, ya eliminasi material itu yang berpotensi mendatangkan hazard. Tidak pakai itu, mungkin tidak berguna, tidak ada itu tidak apa-apa, ya wis, tidak usah dipakai. Atau kalau dia harus ada, cari material pengganti yang memiliki fungsi sama, dengan tingkat hazard yang lebih rendah tentu saja. Atau kalau tidak ada alternatif materialnya, kita juga bisa berpikir mengantisipasi dari kondisi penggunaannya, ya, sehingga prosesnya bisa lebih aman ketika itu dipakai. Nah, mari kita sekarang ke strategi chemical process safety. Ketika kita berbicara inherent, ya, inherent berbicara masalah eliminate, reduce hazard, ya, by changing the process or material which are non-hazardous or less hazardous. Dia juga berbicara masalah integral to the product, process, or plan, cannot be easily defeated or changed without fundamentally altering the process or plan design. Itulah sebabnya kenapa inherent itu selalu masuk di bagian desain. Tadi disebabkan kenapa namanya ISD, Inherently Safer Design. Kenapa? Karena jika proses sudah berlangsung,
dan kemudian tiba-tiba kita ingin mengeliminasi, mereduksi hasad, itu bisa jadi tidak mudah. Karena prosesnya udah didesain sedemikian rupa seperti itu, ya, sehingga apabila mengubahnya, itu memerlukan upaya yang ekstra. Inherent kata kuncinya adalah eliminate, reduce. Sebagai contoh, mensubstitusi water for flammable solvent, for example. Jadi sekarang ini pabrik tinta, produksi tinta itu punya dua pilihan, solvent base or water base. Sekarang water base semakin familiar. Itu adalah salah satu wujud nyata daripada pelaksanaan strategi inherent. Eliminasi, mengganti dengan yang less hasad. Strategi yang kedua itu adalah pasif. Jadi kita berbicara chemical process safety strategy. Inherent, ganti, eliminate. Pasif, yang kedua, adalah upaya untuk meminimalkan hasad dengan menggunakan proses atau peralatan yang sedemikian rupa didesain sehingga frekuensi daripada hasad itu bisa dikurangi without active function in any device. Jadi dia namanya pasif ya, jadi tidak melibatkan adanya satu fungsi aktif satu peralatan. Contoh ya, supaya lebih gampang membayangkannya adalah adanya containment atau bendungan ya. Jadi kalau kita punya yang namanya drum berisi material chemical yang berbahaya, kita itu memasang bendungan di sekelilingnya. Tujuannya apa? Ketika drum itu mungkin bocor, cairan yang bocor itu tidak kemana-mana, tapi terisolasi di bendungan yang kita buat. Di bendungan yang kita buat. Jadi itu masuk dalam pengertian pasif. Tidak melakukan apa-apa dalam tanda kutip, jagain supaya apabila terjadi yang namanya potensi hasad, itu bisa ditahan, itu bisa dikontrol. Strategi yang ketiga adalah aktif. Lah, aktif ini melibatkan teknologi sensor seperti itu. Ya, yang dia mendeteksi hal-hal yang tidak dikehendaki. Ya, contohnya itu tadi, sprinkle water, ya, sensor asap dan sebagainya, yang tujuannya langsung memberikan informasi dan informasi itu kemudian dimanfaatkan oleh orang untuk pergi, oleh sprinkle untuk nyala, ya, itu berbicara aktif, strategi aktif. Balik lagi kalau yang tadi itu untuk kebocoran, mungkin tangki-tangki kebocoran, ya. Kalau pasifnya membangun bendungan, aktifnya mungkin ngasih alarm. Jadi ketika ada yang namanya gas keluar, akan langsung akan terdeteksi, sirene berbunyi, dan sebagainya. Atau shutdown secara otomatis terjadi. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang masuk dalam strategi aktif. Itu tujuannya adalah mencegah terjadinya insiden, dan pada saat yang sama ya mitigate, ya, untuk meredakan, untuk mematikan terjadinya potensi berbahaya itu. Oke, ini contoh yang lain juga. High level alarm, ya, shut automatic feed valve, jadi jika ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan kondisi yang seharusnya, maka ada alarm yang berbunyi. Nah, yang keempat, ini adalah strategi yang menurut saya paling sederhana, yaitu prosedural. Strategi prosedural adalah, ya ini, saudara sudah tahu, menerapkan SOP, for example, sehingga orang tahu bekerja itu harus bagaimana. Ya. Ada panduan-panduan untuk menjalankan proses produksi yang benar. Termasuk di dalamnya, bagaimana yang saudara sedang kerjakan, yaitu tentang tugas itu,
adanya prosedur untuk mengantisipasi terjadinya kondisi emergency. Nah, prosedural, berbicara prosedural, ya, prosedural seperti itu. Confined space entry prosedur untuk itu ya, macam-macam prosedur, macam-macam. Ini adalah contoh pada satu kondisi batch chemical reactor. Hazard of concern-nya adalah runaway reaction causing high temperature. Jadi reaksi yang terjadi itu akan menyebabkan temperatur akan meningkat tinggi. Pressure, tekanan juga. Dan berpotensi terjadinya rupture atau ledakan daripada reaktor itu. Nah, reaksinya seperti itu. Hazard of concern-nya rupture karena temperatur dan tekanan yang meningkat. Nah, pada kondisi ini, dan strategi pasif itu berbicara ini. Ya. Bentar. Strategi pasif. Apabila maksimum adiabatic pressure for reaction itu tertulis 150 PSIG, run reaction in 250 desain reaktor. Jadi reaksinya sendiri itu 150. Strategi pasif, kita mendesain reaktor dengan kemampuan mampu menahan 250. Hazard still exists, tetapi secara pasif bisa ditahan karena reaktor kita memiliki kekuatan yang lebih kuat, lebih besar daripada kemungkinan tekanan maksimum yang terjadi. Itu strategi pasif. Nah, berikutnya, ketika berbicara strategi aktif, maksimum adiabatic pressure for 100% reaktor 150, reaktor desainnya 50 saja, ya. Tapi kemudian kita melakukan yang namanya modifikasi dalam hal proses, yaitu secara bertahap memasukkan reaktan, ya, dan ada temperatur kontrolnya untuk membatasi potensi energi yang muncul ketika reaksi terjadi. Jadi ditahani atau dijagain dengan alat-alat kontrol, dengan alat-alat deteksi. Sehingga yang namanya proses bisa berjalan pada desain reaktor yang lebih rendah, 50 saja, tapi dijagain dengan sistem kontrol seperti itu. Itu strategi aktif. Ya, itu strategi aktif. Terus, ya itu sama prosedural. Sama, reaktor desainnya didesain 50 saja, ya, tetapi nah ini dia. Ya. Kita melatih operatornya untuk melihat temperatur. Kamu kalau kelihatan temperaturnya udah segitu, gini loh ya, stop. Cooling system dinyalakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Prosedural memastikan bahwa proses kerja itu on track pada kondisi yang semestinya. Ya, itu prosedural. Bagaimana dengan inherent? Inherent melihat dari sisi yang lebih dalam. Dia mungkin bisa mengembangkan chemistry which is not exothermic, mildly exothermic for example. Ya. Maksimum adiabatic exotherm temperaturnya. Ya. Itu diupayakan lebih kecil daripada boiling point dari semua reaktan yang terjadi. Jadi dia memikirkan desainnya. Dia memikirkan ke belakang, mungkin nggak itu dilakukan. Kalau yang tadi kan, ya wis, pasrah. Oh, 150 maksimum ya. Ya wis, saya buat 250 wis, pasif. Loh, nggak apa-apa, 150 ya, kita buat 50 aja. Tapi ini, buat sistem kontrol yang bagus. Sehingga apabila ada kondisi yang tidak dikehendaki, kita diberitahu. Ya, untuk kemudian melakukan perbaikan proses, for example. Prosedural juga bisa jadi di sana. Prosedural itu
prosedural menyiapkan SOP dan sebagainya, sebagaimana yang tadi saya katakan. Sementara kalau inherent itu berpikir. Exothermic. Ya, which is not exothermic. Mungkin nggak sih? Apa memang dia harus temperaturnya itu? Bisa nggak dia yang tidak exothermic? Nah, kalau saudara lihat pola pikirnya, inherent ini memang tidak bisa muncul di akhir ketika satu proses produksi sudah berjalan. Kalau pasif, ya bisa aja, kan tinggal saudara buat ya reaktor yang lebih gede kapasitas atau kemampuannya. Ini. Kalau aktif, ya sudah bisa aja pasang sistem-sistem kontrolnya. Prosedural, ya tinggal buat SOP. Tapi kalau dia harus menjadi bagian dari desain ketika proses produksi itu didesain. Ya. Nah, which strategy should we use? Biasanya dalam kondisi secara urut kacang, inherent, pasif, aktif, prosedural, itu yang pertama itu yang biasanya diikuti oleh orang. Ya. Tetapi tidak semua kondisi kemudian cocok, artinya ya jawaban sakti saudara tergantung. Karena bisa jadi pada kondisi tertentu pasif dikedepankan, pada kondisi lain aktif, pada kondisi lain sudah tinggal prosedur yang belum ada ya prosedural seperti itu. Tapi semuanya adalah strategi yang baik ketika kita berbicara chemical process safety. Nah, lebih dalam berbicara ISD, strategi tadi ini yang di atas ini adalah chemical process safety strategi. Berbicara inherent sendiri, ada strateginya juga di dalamnya, yaitu ini. Minimize, moderate, substitute, and simplify itu adalah 4 strategi yang ada di domain ISD atau inherently safer design. Minimize, use small quantity of hazardous substances or energy, karena itu berkaitan dengan storage-nya, intermediate storage-nya, piping-nya, proses equipment-nya, itu tentu akan berbeda apabila quantity itu berbeda. Mengedepankan konsep proses intensification rather than extensification. Intensifikasi. Ya, itu yang diharapkan. Ketika kita berbicara keuntungan daripada minimize, maka saudara bisa membayangkan kemungkinan potensi keuntungan yang bisa didapatkan, ya konsekuensi dari kemungkinan insiden yang terjadi. Bisa jadi kita punya yang namanya keefektifan yang improve. Seperti itu. Ini adalah contoh lain yang menjelaskan tentang strategi yang masuk dalam bagian ini. Semi-batch nitration process, ada organic substrate yang dimasukkan di situ, katalis biasanya sulfuric acid, ya. Kemudian ada nitric acid yang dimasukkan di dalam satu reaktor batch berkapasitas 6.000 galon. How can process intensification be used in this reaction, di semi-batch nitrasi process? Mixing itu bisa dilakukan, ya, melengkapi dia, ya. Bringing reactants into contact with each other. Terus kemudian mass transfer from aqueous phase to organic phase itu harus diperhatikan. Heat removal itu juga harus menjadi bagian yang kita perhatikan. Ya. CSTR nitration process, raw material, ada feed-nya di sana. Terus kemudian pengadukan secara kontinu. Karena proses itu menghasilkan heat, maka kita menyediakan upaya atau proses bagaimana heat itu bisa dihilangkan dengan jacket mungkin, perpindahan panas mungkin, sehingga temperatur reaksi di reaktor itu relatively konstan, bisa berlangsung secara terus-menerus, karena apabila pada kondisi batch, temperatur naik, dia tidak bisa diteruskan, harus dihentikan.
Dengan mengubah itu, maka kita bisa memperoleh yang namanya lebih intensnya proses untuk nitrasi ini. Reaktornya menjadi lebih kecil, kalau tadi 6.000, sekarang 100 dengan mengubah konsep dari batch ke continuous, yang secara komplit dilengkapi dengan sarana prasarana seperti mixing, heat removal, facility, seperti itu. Nah, ada langkah lebih jauh yang mungkin dilakukan, yaitu menggunakan suatu reaktor yang tiny, yang sering disebut sebagai pipe reactor. Saudara yang ikut utilitas tadi pagi, penambahan Cl2 gas di pipa, ya, di pipa, biasanya dari pipa pengolahan tahap akhir ke final reservoir atau ke reservoir barang jadi atau air olahan, itu ada pipanya, dan disitulah yang namanya Cl gas disuntikkan. Nah, itu bisa masuk kategori pipe reactor. Mereka tidak butuh satu reaktor khusus yang besar, yang banyak, seperti itu, seperti lagi-lagi contoh di utilitas tadi itu. Kalau yang tradisional menambahkan Cl dalam kondisi cair, terus punya namanya bak atau pons yang zigzag, seperti itu alirannya, dengan harapan terjadi pencampuran sempurna. Volume daripada bak jadi sangat gede sekali. Tapi itu diganti, diubah menjadi pipe reactor, disuntik di reaktornya. Ya, yang ada penyempitan tadi itu yang dijelaskan Feren tadi pagi, bahwa penyempitan itu berbicara turbulensi, terus kemudian supaya teraduk sempurna, dan sebagainya. Nah, itulah proses intensifikasi. Karena harapannya dengan meminimalkan, dalam hal ini bisa dari perspektif ukuran reaktornya, 6.000 galon ke 100 galon, kemudian jadi pipa, maka harapannya adalah hazard yang muncul, potensi insiden yang bisa muncul, itu bisa diperkecil. Ya, seperti itu. Strategi yang kedua adalah moderate. Moderate ini termasuk di dalamnya adalah dilution, refrigeration, less severe processing condition, atau kondisi proses yang lebih tidak berbahaya. Physical karakteristik termasuk di dalamnya containment. Ya, ini ada kaitannya dengan pasif yang tadi saya jelaskan. Moderate itu ketika ada yang namanya hazard, ya, mencoba untuk mengontrol hazard itu supaya dia tidak kemana-mana. Kalau minimize itu tadi meminimaliskan hazardnya. Contoh ya, ini dilution aqueous ammonia instead of anhydrous, aqueous HCl in place of anhydrous, sulfuric acid in place of oleum, karena mereka memiliki potensi bahaya yang lebih tinggi dari dia. Ini biasanya kita tahu dari mana? MSDS, Material Safety Data Sheet. Compare potensi risiko yang muncul antara material-material berbahaya. Effect of dilution, for example, aqueous ammonia, apabila terjadi yang namanya pipe failure, ya, release skenario-nya, jika dia anhydrous, maka dia akan mencapai pada distance yang sama, konsentrasi yang lebih tinggi untuk anhydrous, sementara untuk aqueous ammonia dia bisa lebih ditekan. Less safer processing condition, ya, ammonia manufacture, for example, jadi pada tahun 30-an, ya, tekanan itu bisa mencapai 600 bar, pada tahun 50-an, proses mengalami pembaharuan, typically tekanan mencapai 300-350 bar, pada tahun 80-an, maka plan bisa dikerjakan, dioperasikan pada tekanan 100 sampai 150 bar. Jadi membuat kondisi proses itu lebih tidak berbahaya. Mungkinkah itu? Mungkin. Ya, ini ada kaitannya dengan kemajuan teknologi, pengetahuan baru, dan sebagainya. Itu terjadi di mana-mana. Di dalam proses industri kimia, lower pressure plant itu cheaper, more efficient, dan juga safer.
less safer, itu masuk di bagian moderate. Ya, moderate. Nah, ini perlu pengetahuan tentang bahan kimia, karakteristiknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika kita berbicara proses industri kimia. Oke. Strategi yang ketiga adalah substitusi. Substitusi reaksi kimia ke yang less hazardous. Replace hazardous material yang less hazardous. Substitusi. Eliminasi, substitusi, ya, ini substitusi. Mengganti yang berbahaya-berbahaya itu menjadi yang less berbahaya atau yang lebih tidak berbahaya. Ya, tadi saya sudah sebutin water based coating, water based tinta itu menggantikan solvent based tinta. Itu bisa bermakna macam-macam, ya, mengurangi potensi munculnya nyala, less toxic. Kadang-kala saudara suka bau solvent ya, nah, itu padahal toxic. Gitu. Less odor, ini odor dan toxic berkorelasi. More environmental friendly for sure. Reduce hazard ya, untuk pengguna maupun juga untuk pabriknya. Contoh kalau kita punya limbah tinta, limbah tintanya itu diproduksi solvent base, water base, maka kita punya water base lebih mudah dikelola. Solvent base lebih susah dikelola. Nah, itu substitusi memiliki makna yang lebih dalam ketika dihubungkan dengan potensi kerusakan lingkungan. Berikutnya adalah eliminate, simplify. Simplify itu eliminate unnecessary complexity to reduce risk of human error. Ya. Kalau saudara ke gedung TG di tempat saya ini ya juga tidak terlalu baik pipingnya. Nah, ini tapi contohnya nemen lah ya, saling silang dan sebagainya. Jadi di dalam proses industri kimia pun jika ada hal yang bisa disimplifikasikan, bisa disederhanakan, tanpa mengurangi maksud tujuan daripada proses produksi, why not? Kita lakukan itu. Karena apabila terlalu kompleks, potensi ke hasad juga semakin tinggi. Ya, ini contoh-contohnya lah. Ya. Ini waktu kita bekerja untuk pollution prevention di salah satu industri kimia di Mojokerto, ini kita alami. Jadi ada yang namanya simplifikasi dari reaksi kimia yang berbelit-belit atau terlalu kompleks menjadi sebuah proses yang lebih sederhana. Kenapa? Sekali lagi, kalau terlalu kompleks itu berbahaya, potensi bahayanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih simpel. Oke, ya anyway, ya ini bisa saudara lihat sendiri, itu mungkin bisa kita jumpai di pabrik. Ya. Kadang-kala kalau kita ke pabrik, kita lihat, sambungannya banyak, nggak karu-karuan. Ya. Karena ya orang mungkin praktis saja daripada pipa baru, ya udah ini nyuntik aja. Ya. Tambah nggak karu-karuan. Dan itu bisa mengakibatkan bahaya. Ya, tapi sekali lagi, ini yang dimaksud di sini adalah tidak setiap saat strategi itu bisa diterapkan dengan optimal. Mungkin memang tidak bisa disimplifikasi. Naturnya memang begitu, natur dari prosesnya. Sehingga memang harus ada 7 tahapan. Tidak bisa jadi 3 tahapan. It's okay. Ya. Tetapi ya sudah, artinya kalau memang itu terjadi, jadi kita harus menguati ke strategi yang lain. Seperti itu. Yang pasti ketika kita punya kondisi yang lebih kompleks, maka akan lebih sulit untuk melakukan pengontrolan. Ya,
Kalau memang harus terjadi, you have to do it. Kita harus antisipasinya. Nah, pada level apa desain, pada level desain apa seorang engineer harus mempertimbangkan ESD? Pada tahapan mana, pada level mana ESD itu diterapkan? Inherently itu ditetapkan, bisa dipraktekkan. Pada saat memilih teknologi, pada saat mendesain pabriknya, menetapkan detail daripada equipment yang dibutuhkan, atau penetapan proses operasi. Best answer untuk itu adalah all level. Pada saat selecting teknologi, plan design, itu harus dimasukkan, perlu dimasukkan, equipment detail perlu dimasukkan, dengan pola pikir ESD itu tadi. Pola pikir ESD, kata kuncinya adalah eliminating or significantly reduce hazard potential. Jadi ketika kita berpikir tentang hal itu pada saat pemilihan teknologi, for example, maka pertanyaannya jelas, teknologi ini aman nggak? Bisa di-reduce atau eliminate nggak potensi hazardnya? Itu menjadi hal-hal yang dikembangkan. Inherently safer design is not a meeting, it's a way of thinking, way of approaching technology design at every level of detail. Ya, dan bahkan dia menjadi bagian dari pemikiran sehari-hari dari ketika kita menjalankan proses. Ini sekali lagi kalau saudara mengambil mata kuliah pencegahan polusi, konsep berpikirnya sama. Ya, konsep berpikirnya sama lah ini dia. Ya. Ketika kita ngomong masalah inherently safer design. Yang pertama, bisa nggak sih kita eliminasi potensi hazard ini? Yang kedua, jika nggak bisa nggak sih kita reduksi the magnitude atau besaran daripada hazard itu? Dua pertanyaan ini very simple but very powerful. Ketika kita berbicara, can I eliminate this hazard? Itu berbicara kemungkinan kita untuk menghilangkan hazard itu ada atau tidak. Karena jika ada, itu akan sangat baik. Karena jika ada, itu adalah pilihan pertama. Sama konsepnya dengan ketika kita berbicara pencegahan polusi. Limbah itu harus ada nggak sih? Seringkali limbah itu mestinya nggak ada, tetapi karena business as usual, karena biasanya gini, ya, orang seringkali bekerja begitu di pabrik, karena sudah biasa begini, karena sudah biasa begini, maka limbah itu ada. Padahal ketika kita mau berpikir lebih dalam, kita bisa meniadakan limbah itu. Nah, sama juga yang kedua, oke, limbahnya memang harus ada, itu bagian dari proses, Pak, tidak bisa dipisahkan. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah jumlah yang sekarang terproduksi, apakah jumlah yang sudah ideal, yang memang semestinya begitu? Jangan-jangan sampahnya 5 bungkus, bisa kita kurangi 2 bungkus. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Inherently safer design juga memiliki konsep berpikir yang sama dari point of view hazard. K3. Bisa tak hazard ini dihilangkan? Ya mungkin bisa. Kalau bisa, ya wes itu yang dipilih. Gak bisa, ini memang harus begini. Ya oke. Tapi magnitude-nya, besarannya, seberapa toh idealnya? Jangan-jangan yang eksis sekarang ini berlebih. Seperti itu. Nah, ketika kita kemudian berbicara nomor 1 dan 2, kita selalu berbicara alternatif. Seperti
tadi, batch reaktor 6.000 galon, harus 6.000 galon ini. Bisa nggak sih lebih kecil lagi, ya, ukuran vessel atau ukuran galonnya? Nah, ketika kita bertanya itu, kita berpikir tentang alternatif-alternatif yang mungkin untuk diterapkan. Ketika kita berbicara alternatif itu, balik lagi pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 dikedepankan, ditanyakan lagi. Karena jangan sampai alternatif yang ada, yang muncul, itu justru lebih buruk daripada kondisi existing yang sudah ada. Dan maunya tidak ada hazard atau less hazard. Jangan sampai create new hazard atau new hazard di minimum magnitude maybe itu mungkin bisa diterima. Jadi perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan, ditimbang visibility-nya ya, mana ini, mana itu yang baik. Nah, pada kondisi seperti ini, ya 1, 2, 3 ini, apakah ada technical atau manajemen sistem yang harus ada untuk memanage hazard yang tadi akhirnya muncul? Atau kalau tidak ada ya tidak perlu ya, technical and management system. Tapi kalau hazard itu ada, technical and management system yang bagaimana yang diperlukan untuk memanage hazard itu. Nah, ini adalah pola pikir inherently safer design. Jika saudara bisa eliminate hazardnya, itu top rank. Baru kemudian kalau memang ada dengan jumlah yang sudah minimum, kita berpikir technical atau management requirement apa saja ya, yang harus ada untuk memanage hazard yang akhirnya tetap harus ada dan sudah melewati proses berpikir seperti ini. Nah, saudara, ini adalah inherently safer design. Pola pikir pengelolaan K3 yang lebih ke belakang. Safer, not add-on, tetapi menjadi bagian yang inseparable dari sebuah perencanaan proses industri kimia atau proses bisnis juga. Bisa diterapkan di macam-macam sih, kantor, dan sebagainya. Dan bukan hanya di proses industri kimia. Ya, so I hope you follow my explanation tentang ISD, ya, tentang ISD, tentang bagaimana yang namanya konsep atau pendekatan itu dijalankan. Nah, Pak, apa hubungannya dengan proses safety management? Itu manajemen sistemnya. Tapi inherently safer design berbicara way of thinking, paradigm. Ya, yang itu tadi, ya baik untuk diterapkan. Karena dia itu mikirnya dari hulu, tidak hanya di hilir, bukan add-on, tapi sejak di hulu. Oke. So, itu yang saya ingin sampaikan. Ada pertanyaan so far tentang ISD? Ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada atau ada? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Sudah punya 20 menit atau 15 menit ya. Minggu depan masih dengan saya akan menyampaikan materi saya. Actually ada 2, tetapi saya akan lebih fokus ke accident investigation. Materi yang kedua tentang audit dan aksi koreksi.
saya ingin minggu depan kita dahului dengan sharing singkat, maybe 15 minutes, 20 minutes, ya, di awal perkuliahan kita untuk kita berbicara audit dan aksi koreksi. Nah, untuk itu saudara punya tugas baca, personal, cari literatur review. Apa yang dimaksud dengan audit dalam skema K3? Apa yang disebut dengan aksi koreksi dalam skema K3? Sistem manajemen K3, oke? Apa yang dimaksud audit? Apa yang dimaksud aksi koreksi? Audit, aksi koreksi. So, next week kita akan dahului perkuliahan kita dengan diskusi tentang itu. Saya akan minta saudara menjelaskan apa toh audit itu, aksi koreksi itu apa, ya. Kita sharing-sharing di situ untuk memahami arti itu, sebelum kemudian saya menyampaikan materi terakhir saya tentang accident investigation. Gitu? Saya sudah taruh ini di OLS belum sih? Materi saya? Belum kayaknya. Belum, Pak. Belum, Pak. Okay, so you can read by yourself kalau pasti. Oh, ada yang chat? Oh, ada yang sudah masuk. Oke, itu tadi. Oke, wes, saya akhiri. Bisa show up your face. How many subject you are following today? Berapa mata kuliah saudara ikuti hari ini? Berapa, Mel? Amelia Winoto? 4 kalau nggak salah. 4 kalau nggak salah. 4. Wow. Nathan, kamu berapa? Nathan, berapa mata kuliah hari ini? Sama, Pak. Sama. Mungkin saya hari Selasa setara juga dengan saya, dengan saudara. 3 mata kuliah, 2 rapat, all Zoom, dan mata saya pedas sekali hari ini. Oke. Saya foto sebentar. Halaman pertama. Halaman kedua. Dan halaman ketiga. Baik. See you next week, everyone. Have a good day. Dan tetap sehat. See you ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yo. Makasih, Pak. Bye.